Oke, selamat datang di channel si anak tua bersama gue Dito Wangsa dan Lendi. di segmen What's New. Happy Lice. And let's go guys. Alright guys, so sudah hari Minggu lagi Len. Dan kayaknya berita kali ini akan dipenuhi dengan berita-berita dari Ubisoft. Ya, karena memang Ubisoft luar biasa dari kemarin, cukup banyak beritanya di minggu ini. Dan kita akan langsung saja mulai beritanya dari berita si Far Cry 6 lah nih. Ya, Far Cry 6. Waduh, gue sih termasuk orang yang cukup tidak sabar menunggu bakal seperti apa jadinya Far Cry 6. Dan sedikit kalau kita melihat dari kemarin udah dikasih unjuk ya. Ini ambil gue play. Ini kita berperan sebagai Dani Rojas katanya lah nih. Iya, si protagonisnya Dani Rojas katanya. Dan kita adalah seorang pemberontak yang akan melakukan pemberontakan di Nation of Yara. Ini sebuah pulau fiksi yang ada di game ini. Dan kita akan melawan sosok villain ya, yang dari kemarin udah kita sebut-sebut sebagai salah satu sosok yang emang cocok banget jadi villain. Dan dia adalah namanya di sini Anton Castillo lah nih. Iya, kan di trailernya tuh ada scene-nya lagi ini kan, lagi apa mau digulingin gitu si Anton ini kan. Iya, betul. Dan yang salah satu tokoh yang menggulingkannya adalah tokoh utamanya ini, si Dani Rojas ini gitu. Dan belum ada kepastian lah ya mengenai si bocah ini apakah memang ada kaitannya dengan Far Cry 3 atau tidak ya. Ya itu mungkin kayaknya misteri yang bakal diungkap di gamenya nanti kan. Iya belakangan ya, karena belum tahu nih, sampai sekarang sih belum ada. Kita lihat di sini ada beberapa komen. Kata si TLM, sosok anak kecil itu adalah fast remaja. Ya bisa saja ya, cuman kita lagi-lagi kita harus menunggu ya, belum tahu. Lalu ada Indomie ART apa? Apakah kita bakal bisa jadi bocil di Far Cry 6 dan mengalami pertumbuhan kayak mekanisme game Final Fantasy 15? Gimana? Kayak Noctis maksudnya. Kayak Noctis. Masih sama kan ya, bisa ganti gender female or male. Nah, belum tahu juga tuh ya. Karena udah dijelaskan di sini kita jadi Dani Rojas nih. Berarti kan nggak tahu nih apakah kita bisa berubah jadi cewek atau cowok kayak di Far Cry sebelumnya. Ya. Gitu. Dan ini juga katanya bakal apa ya? Apa tuh? Ya ada si map perkotaan yang cukup luas gitu di sini nanti. Iya. Itu cukup menarik, ada perkotaannya juga dan ada hutan tropisnya juga katanya. Iya. Seperti biasa kalau kita ngomongin Far Cry harus ada unsur hutan-hutannya dulu dikit lah. Hutan harus ada. Lalu selanjutnya ini adalah sebuah game yang lagi rame juga sekarang, Len. Dan semenjak kemarin di-announce juga sama Ubisoft, bahkan sebelumnya udah mulai ramai sebetulnya, yaitu adalah si Hyperscape. Iya, Hyperscape. Iya, yang teman-teman pada nanya, Bang, Hyperscape ini cuman PC doang. Untuk sejauh ini iya masih PC doang kan ya? Masih beta soalnya. Masih beta dan adanya hanya di PC, dan gue juga sudah mencoba main ini barengan sama Dani Jidat Mulyono dan Rizky Abdallah ya. Dan ternyata susah. Aduh, gue nggak tahu ya. Awalnya gue agak sulit Len untuk mencerna sebetulnya apa sih yang bikin game ini agak lebih sulit gitu ya. Tapi di matanya Rizky bilang katanya karena pewarnaan ya. Setelah gue perhatiin ya bisa jadi karena pewarnaannya tuh agak sedikit mirip-mirip gitu. Jadi nyaru-nyaru antara orang, antara environment sama yang lainnya tuh nyaru. Jadi agak sulit untuk spotting musuhnya, nggak kayak Apex Legends atau yang lainnya yang agak lebih mudah. Cuman anyway, Hyperscape ini adalah game yang bisa dibilang cukup potensial menurut gue, karena memang ada beberapa elemennya yang cukup original, dimana sesi betanya ini akan menghadirkan 30 tier lah ya dari battle pass-nya ya. Kebuka tuh di betanya. Betul, yang dapat diakses dari senjata, skill, hack baru dan segala macam lah, hal-hal yang seperti itu. Dan menurut gue ini cukup potensial sih sebenarnya. Bisa double jump juga, terus agak-agak parkour dikit, ya menarik sih. Begitu. Oke, kita langsung lanjut lagi. Ini gue mau nanya sama Len ini, karena gue nggak ngikutin berita yang satu ini, Len. Apa tuh? Ya, itu adalah mengenai Tom Clancy's Elite Squad yang katanya mau rilis pada 27 Agustus 2020. Ya, ini lagi. Game RPG shooter crossover dari Tom Clancy Universe katanya. Iya, jadi
karakter-karakter di serinya Tom Clancy tuh kayak diketemuin di sini gitu. Luar biasa. Pantesan kita bisa ngelihat si siapa nih namanya? Kok gue lupa sih. Yang mana? Sam Fisher. Sam Fisher, terus juga beberapa tokoh lain yang memang sebelumnya kita pernah lihat juga di game-gamenya Tom Clancy gitu ya. Oke. Cuman ya kalau dari art style-nya mirip-mirip ini ya, Fortnite gitu ya. Fortnite, betul, setuju gue. Jadi emang lebih ke kartun ya si pembawaannya. Tetapi ternyata memang yang kita lihat itu ternyata emang Sam Fisher ternyata ya. Sam Fisher ya. Makanya disebutnya crossover dari Tom Clancy's Universe. Jadi Tom Clancy akhirnya menganggap bahwa universe-nya sudah lumayan besar. Akhirnya dia berani untuk membuat sebuah game yang menyatukan orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi menurut lo ini gamenya bakal kayak gimana? RPG shooter, single player kah atau multiplayer kah? Multiplayer sih kayaknya ya. Soalnya kan mobile kan. Oh, mobile juga ini. Enggak, ini keluarnya di mobile only. Hanya di mobile only. Tersedia pada platform mobile iOS dan Android itu. Luar biasa ya Tom Clancy. Luar biasa, luar biasa. Makanya. Coba kita baca. Mungkin nggak tahu juga ya. Karena belum ada rencana buat bikin yang baru gitu kali atau gimana. Iya. Tambal-tambal dulu pakai ginian ya. Akhirnya ya udah deh kita gabungin aja nih. Kata gitu. Abigoy Gaming 99, lumayan gantiin Mobile Legend di HP, ya Allah. Lalu kata Alfrenimus nih, Aritonang, tapi coba ada Tom Clancy Mobile jadi enak dong bisa ngalahin COD Mobile katanya. Oh, apakah arahnya akan ke sana? Kita juga tunggu aja ya. Karena ini kayaknya baru pertama kalinya Tom Clancy nongol di mobile. Enggak sih? Nggak tahu ya, gue sih nggak tahu. Cuman yang pasti untuk yang digembar-gembor gede, gue baru dengerin ini. Ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan lah ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke ini dulu deh sebelum kita bahas berita yang agak gede-gede gitu ya. Tadi gue mau ngebahas dulu tentang gratisan dulu Len. Gratisan. Dari Epic Games ya. Dari Epic Games minggu ini itu ada Torchlight 2 ya sebagai free gamesnya. Dan gue sangat ingin sebetulnya mainin ini dan ngasih ke kalian kesan pertamanya. Maksudnya gue bakal explain kenapa Torchlight 2 ini menarik di masanya. Karena memang Torchlight 2 ini yang cukup ngambil perhatian yang cukup besar di eranya game top-down RPG. Saat orang-orang nunggu Diablo ya dulu ya. Diablo belum rilis. Betul, Torchlight 2 keluar dan ini merupakan game yang menarik sekali. Jadi buat kalian yang sudah punya Epic, ID-nya Epic gitu ya, udah ada PC juga, langsung aja diklaim biar kalian bisa ngerasain kenapa game ini menarik banget. Walaupun ada Torchlight 3 ya, tapi menurut gue tetap Torchlight 2 lah yang salah satu yang paling menarik gitu. Lalu kita mau masuk dulu ke Marvel Avengers yang next War Table Presentation-nya akan ada pada tanggal 29 ini Len ya, 10 hari lagi nih dari sekarang nih. Iya. Gitu, dan pada eventnya bakal ada apa aja Len? Di event itu nantinya bakal ada pengumuman hero baru. Kemarin kan sempet di tease tuh di event yang sebelumnya. Yes, betul. Jadi nanti bakal ada event yang kedua. Di sana nanti kita bakal ngomongin hero baru gitu. Wow. Walaupun gue tahu sekali bahwa banyak cukup banyak orang lah yang menganggap bahwa si Marvel Avenger ini setelah ditunjukin kayak game bocah, ini mah kayak Lego aja dibikin jadi agar lebih realistik si gambarnya, visualnya gitu ya. Banyak yang skeptik lah sama si gamenya ini nanti ya. Cuman kalau gue tanya sama lu sendiri Len, lu termasuk orang yang skeptik itu gak sih? Gimana ya? Karena dari awal gue udah kebayangnya ya bakal kayak gini gitu. Jadi sebetulnya pas pertama diumumin tidak jauh dari bayangan lu sebetulnya. Iya. Sekarang kalau misalnya di sebelumnya kan diumumin single player bisa, tapi bisa ini juga kan multiplayer gitu. Co-op. Ya kayak gimana gitu yang dibayangin. Memang sejauh kita mampu membayangkan ya ini adalah hal yang sebetulnya tidak terlalu jauh dari apa yang kita bayangin. Walaupun memang ada beberapa hal yang terlihat, kayaknya biasa aja di gameplaynya ya. Gue mewajarkan sih karena ada beberapa gameplay yang memang terlihat delivery-nya cukup biasa. Cuman kita tunggu aja sih di next War Table Presentation ini yang ada di tanggal 29, apakah ada sesuatu yang baru yang bisa gertak gitu loh, bikin kita semua berubah pikiran tentang apa itu Marvel Avengers. Oke, berita selanjutnya Len. Ini mengenai si Death Stranding Len.
Death Stranding yang udah rilis di PC ya. Yes, di mana katanya ya? Nih gue, aduh nggak ada cuplikannya ya. Kalau ada nanti gue cuplikannya gue tongolin ya. Di mana saat presentasi di Steam itu Kojimanya kayak males-malesan katanya. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin dia capek ya gitu juga nggak tahu. Cuman yang pasti Death Stranding versi PC ini kan udah ada per 14 Juli kemarin lah nih. Yang bisa dibeli via Steam dan Epic Games Store. Di mana ada ultra wide support ya. Katanya di versi PC-nya ini, gue sendiri kan nggak beli ya dan nggak nyobain karena cukup lah kalau buat gue. Dan terus ada new difficulty, katanya ada very hard di sini. Sekaligus ada konten kolaborasinya dengan Half-Life. Nah ngomongin konten kolaborasi dengan Half-Life, gue juga cukup terkejut ya. Kenapa kok kolaborasinya tuh ternyata sama Half-Life gitu. Ada yang beli, banyak sekali yang beli gitu. Pasti. Banyak sekali. Ada yang komen kan di bawah tuh. Game ini langsung best sale di Steam katanya, kata Ryan. Iya kan? 1103. Tuh ada juga yang bilang gini, tapi bawahnya Fari nih, game basi nggak bakalan ada yang main, gimana sih? Ini kan bertentangan sekali. Yang atas bilang game ini langsung best seller di Steam, gila katanya. Di bawahnya game basi nggak bakalan ada yang main. Anda yang kita mana yang ya, benar? Mungkin Steamnya yang salah kali ya. Salah input gitu, nggak tahu lah. Ya Allah, kadang-kadang ya mulut netizen game basi itu kayak apa sih? Harus diangetin. Yes, katanya. Speknya gimana? Gue tuh bingung nih. Ada dari daerah Pratama, gue tuh bingung mau beli game ini atau kagak. Please yang udah main, apakah ini game asik kalau dimainin offline? Gue bosan main Red Dead Redemption 2, naik kudanya lama. Apakah ini game juga ngebosenin itu? Ya, kalau gue bilang, ya. Kalau lu RDR aja nggak bisa bertahan, main game ini offline itu lebih parah lagi. Jadi gue sangat menyarankan kalau buat kalian yang udah berencana untuk beli Death Stranding, pastikan kalian bisa always online. Apalagi kalau ngebayangin orang-orang di PC kayaknya lebih banyak ya, harusnya bisa lebih asik lagi gitu sesi online nih. Kalau menurut gue sih wajib lah nih. Iya. Karena kalau offline bisa lu bayangin Len, maksudnya dunianya kan dibangun oleh orang-orang yang ada di sana juga gitu. Kalau lu sendirian, waduh sepi ya. Iya gitu kan, lu kan bisa ngebangun jalan bareng-bareng apa segala macam. Ini kalau tidak ada yang lain gimana? Terus kata bener-bener kosongnya berarti. Iya gitu loh. Yang terakhir ada di user live nih, bilang bajakannya juga udah banyak beredar. Men, gitu loh. Lu berarti kalau lu main bajakan, otomatis lu main offline. Kalau lu main offline, udah deh, mending gak usah main. Gak usah main daripada menemuin. Gitu ntar bilang, wah sepi nih dunia apalah gitu. Nah itu tuh, lu tuh harus ngerti dulu gimana cara nikmatin gamenya juga gitu loh, maksud gua. Setelah lu ngerti, lu unlock semua mekanismenya, ya emang gak cocok ya lu silakan bilang emang gak cocok. Tapi kalau misalnya lu udah memainnya bajakan, terus juga offline, udah gitu lu marah-marah kalau gamenya begini begitu, hey. Oke, selanjutnya ada Nier Reincarnation. Nah, kalau kita ngomongin Nier ini kita ngomongin Platinum Games dan kita ngomongin juga Square Enix ya. Jadi si Reincarnation ini apakah si Platinum Games juga yang bikin apa enggak, gue nggak tahu juga sih. Yang pasti yang publish adalah Square Enix dan akan digelar si close betanya tanggal 29 Juli ini. Jadi 29 Juli banyak banget event ya Len. Lumayan. Lumayan loh. 29 Juli sampai 5 Agustus di mana tahap registrasinya udah dimulai dibuka. Mulai dari hari ini tuh saat Landy ngepost si postingannya. Postingan ini 4 hari yang lalu. Betul. Sampai tanggal 26. Jadi buat kalian yang mau signing di situ, mau registrasi ya silakan gitu. Mudah-mudahan kalian dapat ya. Karena katanya Square Enix akan menerima sekitar 20.000 user terbagi antara 10.000 user iOS dan 10.000 user Android. Jadi silakan buat kalian yang merasa butuh mencoba si Nier Reincarnation ini karena kelihatannya sih sangat menarik lah nih. Kelihatannya sih sangat menarik. Dan pastikan juga ini ya, speknya mencukupi gitu. Tentu saja gitu ya. Daripada nanti ya handphone Anda teriak-teriak panas ya. Bisa buat kan masak telur. Pas ngeplay mungkin gitu, HP-nya apa? Ini, aduh mohon maaf. Gitu. Pastikan handphone Anda cukup ya. Jadi kalau enggak jangan marahin gamenya gitu. Alright, selanjutnya nih sedikit pengen gue bahas. Nggak tahu ya, tadinya nggak pengen gue bahas tapi jadi pengen gue bahas mengenai si Dragon's Dogma yang katanya dapat animated seriesnya via Netflix. Ini Netflix luar biasa ya. Iya, lumayan banyak nih. Lumayan banyak dan ini akan kita bisa dapatkan pada tanggal 17 September 2020. Jadi nggak terlalu lama lagi, bentar lagi. Terlalu lama. Iya, jadi sekalinya dia nge-announce tuh udah mau tayang ya. Gitu, nggak ada kita lagi bikin nih gitu. Iya, kan ada tuh yang
tahun 2022 nanti baru rilis gitu kan. Ini kagak Pak. Jadi udah Witcher-nya udah sukses gitu kan. Lalu dia ngumumin salah satunya ini. Tapi ini sebuah game yang ya ini RPG jadul Capcom ya. Yang sebetulnya dari segi gamenya belum ada refreshment. Jadi orang masih sebagian aja yang tahu. Gue rasa nggak banyak yang tahu Dragon's Dogma, apalagi angkatan sekarang nih. Dan tiba-tiba aja diangkat menjadi sebuah series di Netflix yang bentuknya adalah anime lah nih, kartun lah ya, yang akan tayang di tanggal 17. Waduh, bakal kayak gimana nih? Gue sih nggak, ya mungkin kayak si Castlevania gitu-gitu kali ya pendekatannya. Ya mari kita tunggu. Castlevania, iya. Iya, gitu. Soalnya kalau game Capcom sekarang yang kayak gini kan ada Monster Hunter ya gitu. Mirip-mirip lah. Mungkin agak mirip ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke PES. Yoi. Jadi PES 2021 akan dirilis sebagai season update yang kemungkinan hadir pada September mendatang. Dan coba jelasin deh Len, karena banyak juga yang nanya-nanya nih mengenai si PES 2021 di DM-nya anak tua yang pertanyaannya lumayan meradang dan menjadi repetitif. Jadi silakan Lendi coba dijelaskan apa yang dimaksud dengan PES 2021 ini hadir sebagai season update. Apakah memang Bang itu jadi gamenya nggak ada nih? Jadi game fisiknya nggak akan ada nih Bang. Jadi nah coba Lendi jelasin Len, gimana Len? Iya, jadi season update di sini tuh tidak ada mekanisme baru lah gitu, bisa dibilang. Jadi sama aja kayak 2020 ya. 2020 kayak update aja gitu. Cuman kalau terlepas dari fisiknya nanti nggak ada, belum tahu nih. Katanya sih nanti bakal ada gitu. Ada kabarnya bisa jadi ada nanti fisiknya. Terus ada yang nanya juga kan, oh berarti kalau kita mau beli yang ini harus beli yang 20-nya juga ya gitu. Nah, kemarin gue sempet baca-baca, nggak harus. Tapi kalau misalnya udah punya yang 20, mau beli yang ini, itu nanti ada potongan diskon gitulah. Nah, berarti gini ya, gue bisa gambarin buat kalian yang mau beli fisiknya, itu otomatis kalian udah including yang 2020-nya. Tapi kalau kalian mau beli, kalian udah punya nih yang 2021-nya, mending kalian beli yang digital aja, nggak usah beli yang fisik. Karena gue yakin pasti yang fisik kemungkinan besar udah gabung sama yang 2020-nya. Kemungkinan nih. Kalau kita ngomongin kayak si Monster Hunter yang Iceborne juga kan sebenarnya agak-agak mirip nih. Kayak ini adalah sebuah massive DLC lah bisa dibilang. Dan ini tuh apa ya? Dijualnya tuh setengah harga lah bisa dibilang kan? Iya. Iya kayak update-annya itu tadi kayak Iceborne gitu ya. Betul. Ya begitulah penjelasannya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya sama teman-teman yang lainnya. Ya soalnya si Konami ini kan lagi sibuk-sibuknya nih. Lagi peralihan ke yang 2022 yang pakai Unreal tuh. Iya, Unreal Engine katanya. Tapi lu jangan berpikir ini nanti 2021 ini Unreal Engine belum yang 21 belum. Ini ada yang bilang harga full price, sama aja bohong, nggak full price brother harganya. Enggak full price gitu. Nah terus juga ada yang pertanyaan, berarti kalau bedanya Region 2 harus update-nya juga pakai akun Region 2? Iya kemungkinan besar ya seperti itu. Prinsipnya mah sama aja kayak DLC lah gue rasa gitu. Prinsipnya sama DLC. Oke, kita lanjut lagi ke Spellbreak Len. Sedikit aja mengenai Spellbreak. Ini cukup lama menghilang ya berita mengenai Spellbreak ini. Padahal ini salah satu game yang tadinya gue cukup berpikir akan berpotensi meledak juga gitu ya, karena dia punya konsep yang cukup menarik, di mana dia adalah sebuah game Battle Royale tapi pakai spell gitu ya, pakai apa ya, spell apa ya bahasa ini ya? Pakai magic gitu ya. Jadi Spellbreak ini telah menegaskan bakal hadir sebagai game free to play dan memiliki fitur crossplay saat perilisannya. Di mana crossplaynya di mana aja Bang? Yaitu akan ada di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch dan PC via Epic Game Store. Yang kabarnya akan dapat diakses pada penghujung tahun mendatang. Enggak, dipastikan tahun ini. Oh, dipastikan tahun ini tapi di ujung, nggak tahu kapan gitu ya. Iya. Tapi menurut gue sebetulnya ini tadinya nih akan menjadi sesuatu yang menarik, walaupun memang balik-balik lagi kita bicara masalah Battle Royale. Tapi at least dia punya sesuatu yang ditawarkan yang lebih menarik kalau kita ngomongin spell ya. Dan pendekatan animasinya juga gue suka sebenarnya di awal. Ini agak beda nih. Cuman ya kita tunggu aja lah. Mungkin lumayan kesulitan melihat ada Hyperscape, ada arena kemarin rocket launcher ya, rocket arena juga, dan rocket arena banyak juga yang keluar, jadi mungkin dia banyak mempertimbangkan sesuatu untuk diperbaiki. Oke, kita langsung lanjut aja ke berita-berita terakhir yang akan kita bawakan, yang akan gua mulai dari berita PlayStation yang cukup banyak.
karena ada Summer Game Fest juga kemarin yang menjelaskan tentang DualSense. Tapi akan gue mulai dengan PlayStation yang beratnya ini adalah kurang lebih 5 kilo lah nih. Konsolnya iya. Konsolnya gitu. Jadi berat konsolnya itu 5 kilo. Dimana katanya lebih berat dari PS4. PS4 sendiri cuma 2,8 kilo. Dan lebih ringan dari PS3 yang 5 kilo. Jadi 5 kilo kurang dikit lah ya Len ya. 4,78 kilo. Kalau udah berdebu juga ntar 5 kilo itu. Iya tuh sama boxnya kali ya, nggak tahu dah. Iya. Dan ada, jadi banyak yang komennya lucu-lucu. Ini nih gantinya barbel, ya Allah, kayak ngangkat galon. Aduh, jadi banyak yang aneh-aneh nih komen-komennya. Asal nggak berat di harga ya, justru kan yang berat harganya bos. Kayak LPG anjir berat juga kalau mau bawa ini di bagasi pesawat, iya. Jadi banyak yang berfokus pada beratnya yang 4,8 padahal PS3 seri awal juga 5 kilo bos. Jadi sebenarnya nggak berat-berat amat. Iya, 5 kilo tuh ya kan dia juga bukan portable. Kalau portable kan lu kebayang 5 kilo gitu ya. Iya, masalahnya mau lu angkat-angkat kemana gitu kan. Iya, nggak dibawa-bawa juga gitu bos. Terus juga katanya ini berita mengenai unit dari PlayStation yang ditambah 2 kali lipat jumlah produksinya karena mempersiapkan hype orang-orang ternyata bagus ya terhadap si konsol ini. Jadi dari 5 juta dikali 2 jadi 10 juta. Jadi menurut Lendi di sini buat yang udah nabung katanya tenang kalian masih bisa kebagian kata Lendi. Siapa tahu bener Len ya kebagian tuh kalau kalian udah punya uang ya, udah nabung udah cukup. Iya. Pas rilis yang udah nabung kan. Betul, pas rilis harganya cocok, nah itu kalian kemungkinan kebagian gitu mengenai. Karena ada 10 juta unit mah harusnya cukup banyak ya, cukup banyak. Tuh tambah nih MOG XS. Murahin dikit lah biar tambah rame. Kan kita belum tahu harganya, murahin dikit tuh dari berapa. Iya, itu dia. Kita tunggu dulu aja harganya gitu. Ya, jangan pada ribut jual ginjal dulu. Kita tunggu dulu harganya berapa baru gitu ya. Selanjutnya berarti ini apa? Harga PS5 naik, harga ginjal sekarang turun kayaknya ya. Yo, banyak yang harga ginjal turun anjir. Loh, kalau demand tinggi tapi oh iya bener. Barang banyak kan? Iya betul. Iya. Kalau barangnya sedikit mahal kayak gini gitu kan. Bener saudara, bener bisa jadi. Bahaya ya harga ginjal turun, harga diri sudah semakin tidak ada juga. Kita lanjut lagi ke DualSense controller yang kemarin ada di Summer Game Fest dan kita sempat live stream tuh bareng sama teman-teman juga kemarin dan ditemenin sama Rizky ya di ending-endingnya tuh Rizky Repsul ya. Rizky dari Republik Sultan untuk bicara mengenai DualSense yang jujur saja ya. Gua dan Lendi juga dan Rizky juga kemarin merasakan bahwa di acara dari Summer Game Fest ini kita tidak merasakan adanya sesuatu yang penting gitu Len. Iya. Tidak terlalu penting kecuali kita memang Lendi bilang ya udah. Yang penting cuman ya udah akhirnya kita lihat ini bentuknya dipegang sama orang gitu terus ya kita bisa lihat rasio size-nya dan ya udah gitu aja dan dikasih tahu detail-detail yang menurut gue minor lah maksudnya nggak terlalu detail yang terlalu gimana banget juga enggak gitu. Ya sebelumnya kan cuma kayak hasil renderan doang gitu kan. Sekalinya ada foto, itu mah editan gitu kan. Dan akhirnya, nah nih bener nih gitu. Tapi memang tidak ada info mengenai baterainya, tidak ada info juga mengenai si beratnya tuh. Tapi beratnya ada sih, dia bilang beratnya nggak terlalu beda jauh ya sama si DS4, katanya lu nggak akan ngerasain walaupun sedikit lebih berat, tapi lu tidak akan merasakan berat yang berbeda. Tapi yang pasti agak sedikit lebih besar dan kayaknya lebih nyaman di tangan sih, itu udah jelas sih, gue rasa. Iya. Gitu. Oke, dan kita akan tutup beritanya dengan berita dari Xbox One Series X. Ya Allah, susah banget nih. Menjelang perilisan konsolnya, Xbox Series X ini telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah menghentikan produksi dari konsol Xbox One X dan Xbox One S yang nantinya hanya versi Xbox One S saja yang masih ada tersedia di toko retail. Pertanyaannya adalah siapa yang peduli? Gimana nih bang? Apa masih dapat game baru katanya? PS4 gimana? Apa masih dapat game baru? Ini pertanyaan yang diulang-ulang terus sih. Iya. PS4 masih dapat game baru, kemungkinan dapat. Cuman untuk game-game yang memang dedicated dibikin untuk next gen ya kita nggak akan dapat PS4. Tapi untuk game-game third party lah ya khususnya yang memang disediakan untuk berbagai konsol sih, gue masih optimis kita bakal dapet sih. Masih kebagian. Masih kebagian. Bahkan Watch Dogs Legion aja yang katanya cuman bisa buat PS5 ternyata kemarin mengkonfirmasi dia akan hadir di PS4, Xbox One juga masih ada lah nih. Masih ada. Gitu. Jadi ya gimana? Masih aman kan? Ya masih. Jadi tenang saja, kalian nggak usah terlalu
bingung gitu. Ya udahlah, ini udah cukup panjang ya What's New kita kali ini. Harusnya ini hampir setengah jam ya kalau nggak gue potong-potong. Jadi mudah-mudahan bisa menemani minggu kalian dengan obrolan-obrolan ringan dari gue dan Landy, dan beberapa news yang datangnya kayaknya banyaknya emang dari lini Ubisoft game ya yang nongol hari ini gitu ya. Jangan lupa juga nanti bakalan ada yang namanya Ubisoft Forward part yang kedua, jilid yang kedua lah nih. Iya ada. Akan menjadi apa ya? Tambahan lah ya buat beberapa game yang harusnya memang udah ada dari kemarin ya, kayak Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Hyperscape yang dari kemarin, dan yang ditunggu sama kita justru ya, belum nongol adalah kayak God and Monster, jangan God and Evil 2, terus Skull and Bones ini malah belum pada nongol kan. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu lagi kita di nobar Ubisoft Forward yang jilid kedua ini. Dan mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati konten What's New ini setiap minggunya. Dan bisa support kita juga dengan men-subscribe, men-share video ini. Dan klik tombol like-nya jangan lupa juga ya. Karena menurut gue itu sangat-sangat penting sekali ya. Jadi udah diwakilkan itu di share, subscribe, like, komen, dan share gitu. Jangan lupa. Oke, jangan lupa juga follow Instagramnya di mana berita-berita ini kita ambil dan ditulis langsung semuanya oleh Landy ya di @anaktua_, dan merchandise-nya yang kayaknya dalam waktu dekat ini juga kita mau buka PO baru lagi ya, ada desain terbaru yang mau kita rilis di @PLY_original. Mudah-mudahan kalian bisa suka apa yang kita rilis nanti di sana. Oke, gitu aja dari gue, Play Original, Bang Amin Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.